Nah, untuk teknologi mobile pertemuan 3 ini, kita akan membuat sebuah aplikasi modul perkuliahan online ya, berbasis Android. Kalau pertemuan yang kemarin, kita bikin modul perkuliahan juga, cuman dia jalannya secara offline. Jadi kita kopikan file HTML ini ke dalam folder aset ya. Nah, tapi kalau yang ini kita langsung hosting file HTML-nya ke hosting ya. Kita gunakan hosting gratis saja. Jadi yang pertama seperti materi kita siapkan untuk file-file HTML-nya. Nah, untuk mengubah HTML ini ya, file HTML atau dari PDF ke HTML, ini adik-adik bisa gunakan secara online ya. Nah, ini yang paling bagus nih menurut saya adalah PDF online ini ya. Nah, jadi pdf.online. Nah, ini bagus sekali. Ini tinggal lokal ya, local device, kemudian upload, lalu nanti dia akan meminta kita untuk mendownload file HTML ya yang sudah dikonvert. Jadi ini bagus pakai PDF online. Tapi kalau misalkan secara offline, adik-adik bisa menggunakan format factory ya. Nah, kalau di format factory, kalau yang ini saya gunakan format factory ya. Untuk yang file-file HTML ini saya gunakan format factory. Jadi kalau di format factory kita ke bagian picture, kemudian pilih web page ya, dan convert seperti biasa lah. Oke, jadi misalkan saya sudah siapkan ya file HTML, misalkan ada 3 pertemuan seperti ini ya filenya. Nah, kemudian kita buat project Android ya di Android Studio. Yang pertama kita gunakan Android Studio, kita klik new project. Untuk template-nya kita gunakan empty activity saja. Kemudian kita klik next. Kita namakan dia misalkan modul online SI ya. Nah, modul online SI. Nah, kemudian ini nama package boleh kita ubah ya, terserah. Boleh kita biarkan default saja seperti ini. Kemudian untuk lokasi simpan tetap ada di Android Studio Project ya, biasanya secara default. Kemudian di dalam folder modul online SI ya. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan masih bahasa Java. Minimum SDK kita defaultkan saja, misalkan 5,0 atau boleh yang lain silahkan ya. Kita biarkan default saja seperti ini. Kemudian kita klik finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya ya, semua jalan. Kita bisa lihat proses Gradle di bawah sini ya. Tunggu sampai Gradle-nya benar-benar selesai ya, sukses. Nah, sambil tunggu Gradle-nya kita bisa kopikan file ini ya, HTML. Ini file HTML-nya kita copy dan kita bisa nanti kopikan atau pastikan ke project kita ya, folder yang tadi project itu ada di C, kemudian user, nama laptop, Android Studio Project, kemudian modul online SI ya. Nanti kita lihat sampai dia sukses dulu baru kita pastikan ya supaya tidak error nantinya. Biasanya awal membuat project yang agak lama ya proses Gradle-nya, tapi kalau setelah itu bisa lebih cepat. Oke, Gradle-nya sudah selesai, kita pastikan ya, jadi tidak ada running lagi di sini. Kita pastikan ya ke app src main. Oh sorry, ini tidak perlu di sini ya. Kita pastikan atau kopikan file gambar saja ya, karena ini yang online. Jadi kita tidak perlu kopikan file HTML-nya ya. Yang kita kopikan hanya file gambar ya di drawable. Seperti ini, saya kira offline ya. Nah, ini yang online kita copy, yang penting kita cuma butuh gambarnya saja. Nah, kemudian untuk layout ini kita akan buat yang activity main ini kita jadikan sebagai splash screen ya. Nah, jadi kita bisa ke bagian split,
kemudian untuk layoutnya kita ubah menjadi relative layout ya. Ini kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Kemudian kita ganti backgroundnya ya, Android ini ganda, background kita pilih yang splash ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan progress bar boleh ya. Nah, misalkan kita tambahkan progress bar, misalkan kita naik ke atas ya. Progress bar. Oke, seperti ini ya. Misalkan kita buat seperti ini. Oke. Misalkan progress barnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita upload dulu kayaknya ya. Kita upload file HTML tadi ke hosting ya, biar kita ikuti materi saja. Nanti dari Android Studio-nya dari belakang saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Biasanya saya gunakan 300 web host ya. Ini bisa adik-adik gunakan juga. Oke, jadi file HTML sudah siap. Kita upload ke server dulu ya. Jadi kita klik ini, kita pilih yes saja. Oke, nanti muncul di sini. Nah, saran saya ini kan ada login, email, password ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang berbayar ya. Nah, saran saya kita gunakan login dengan Google saja. Jadi pastikan kita sudah punya akun Gmail ya atau akun Google itu. Nah, contoh kita login dengan Google ya. Klik login dengan Google. Nah, kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke server ya, untuk online ini. Misalkan saya sudah buat sebuah email baru namanya SI Mobile ini ya, dengan alamatnya adalah ITB SI Mobile 2019 contoh ya. Nah, kita masuk gunakan login menggunakan email itu contoh ya, atau menggunakan akun ini. Jadi kalau adik-adik punya akun Google yang biasa gunakan bisa dipakai ya, bisa dipakai. Kita coba kita ulang lagi, kita masuk lagi ya. Kalau berhasil seperti ini masuk, nah kita klik, kita tunggu loadingnya selesai dulu. Nah, kita klik let's create some magic ya, klik ini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau misalkan mau pengembangan web, pilih yang ini, buat toko online yang ini dan seterusnya ya. Nah, karena kita sudah punya file HTML yang ada di sini ya, 3 file ini, oke, maka kita pilih yang lainnya ya, kita pilih lainnya. Ini karena kita sudah punya file HTML-nya, kita pilih lainnya. Nah, kita namakan website kita ya. Contoh di sini, coba saya kopikan ini aja ya. Nah, contoh Mobile SI 2019 ya. Misalkan website kita namanya adalah Mobile SI 2019, passwordnya kita samakan saja dengan di sini kita ganti TI dengan SI ya, biar satu passwordnya tidak salah. Jadi saran saya ketika buat password kita simpan ya. Jadi ini username-nya untuk website kita yaitu Mobile SI 2019 dan ini passwordnya. Ini kemudian kita klik kirim dan kita tunggu proses sampai selesai ya untuk membuat website. Jadi sebenarnya website kita adalah Mobile SI 2019.300webhost ya, com seperti itu. Tapi kalau ini karena gratis, tapi kalau kita berbayar maka 300 webhost-nya kok hilang ya. Nah, ini kalau kita sudah mau membangun website dari sini ya, kalau install dari WordPress kita pilih yang ini. Nah, karena kita sudah ada file HTML, maka kita pilih yang upload your site. Kita pilih yang ini. Oke, nah muncul seperti ini. Nah, untuk menjadikan kalau kita langsung upload file di sini ya, upload file HTML-nya di sini, maka dia sebenarnya belum jadi publik. Artinya
yang bisa akses cuman ketika kita masuk ke triple knowledge host saja ya. Nah, untuk menjadikan dia publik atau bisa diakses dari mana saja, maka kita buka dulu file publik HTML. Nah, seperti ini. Kemudian supaya dia rapi ya, supaya file kita rapi, kita buat folder baru saja dulu ya. Folder baru, misalkan namanya teknologi mobile ya. Kemudian kita create. Jadi kita buat folder dulu, kita buka foldernya ya, kemudian kita upload filenya. Kita upload file, kita pilih select, dan kita pilih yang di desktop tadi ya. Nah, itu pertemuan 1, 2, 3. Contoh kita buat untuk 3 pertemuan ini ya. Nah, kemudian kita pilih upload untuk mengupload ketiga file tadi. Oke, yang kedua sementara upload dan upload file yang ketiga. Oke, sudah beres ya. Berarti file ini sebenarnya sudah online ya. Kalau sampai di sini berarti file HTML kita ini sebenarnya sudah online atau bisa diakses dari mana saja dengan alamat URL-nya bisa dilihat ketika kita klik kanan ya. Paling gampang kita klik kanan kemudian klik view ya. Jadi klik kanan di filenya, misalkan pertemuan 1, kemudian kita klik view. Nah, ini file HTML kita ini ya, tampil nanti. Ya, ini sudah jalan secara online dengan alamat URL-nya ini mobile SI 2019 www.postapp.com/teknologi mobile pertemuan 1 ya. Nah, ini nama file atau nama lokasi untuk URL file pertemuan 1. Demikian juga untuk pertemuan 2 dan 3 bisa dilihat ya. Pertemuan 2 tinggal klik kanan view. Nah, ini alamat URL-nya. Nah, ini bisa membuka file pertemuan 2 yang sudah kita upload dan dia online ya. Seperti itu. Jadi ketika file ini buka, ini sudah online ya. Nah, sampai di sini sebenarnya proses untuk upload file selesai ya. Nah, jadi kalau di materi nanti yang saya bagikan nanti di link ini sudah ada langkah-langkahnya ya. Pilih yang mana ya, pilih upload, kemudian bikin folder baru, upload filenya ya. Kemudian kalau sudah, view untuk lihat alamat URL-nya seperti itu ya. Nah, jadi harus di dalam folder publik ya, harus di dalam folder publik baru dia bisa diakses dari mana saja. Jadi kalau tidak di dalam folder publik HTML ini, maka file ini sebenarnya belum bisa diakses dari mana saja ya. Jadi harus dalam publik. Oke, sampai di situ proses untuk membuat atau mengupload file HTML selesai. Kita pindah ke Android Studio ya. Nah, tadi kita sudah lakukan copy file ini ya, drawable-nya sudah kita masukkan di folder drawable ya. Set gambar-gambar itu. Nah, kemudian kita tadi juga sudah membuat sebuah progress bar ya pada activity main seperti ini. Jadi di activity main kita tambahkan sebuah progress bar ya, yang nanti kita jadi tampil pertama kali aplikasi jalan, ini adalah ini yang tampil seperti itu. Kemudian di kelasnya main activity kita akan buat coding untuk treat ya, atau berapa detik dia tampil, kemudian dia mengganti atau intent dengan kelas mana ya. Copy saja filenya codingannya. Nah, biasa coding saya biasa letakkan di bawah layoutnya. Oke, kemudian intent kita masukkan, tinggal alt enter saja untuk menambahkan widget intent ke sini ya. Jadi langsung dia menambahkan intent. Nah, jadi di sini kelas active atau layout activity main ini ya akan tampil selama 3 detik. Oke, kemudian dia akan proses intent atau proses berpindah dari main activity dari kelas ini ke kelas menu utama ya. Jadi kita buat activity baru dengan nama menu utama. Caranya klik kanan di package, oke, kemudian new, kemudian activity, pilih empty activity. Kita namakan dia adalah menu utama sesuai dengan yang kita masukkan di coding ya. Menu.
kita klik finish. Sudah, kita klik finish dan kita tunggu persiapan aplikasinya ya. Nah, sebenarnya sampai di sini proses untuk yang main activity bisa kita tutup ya. Kita bisa tutup. Nah, di menu utama ini kita akan menambahkan atau menggambar tombol-tombol ya, pertemuan 1, 2 dan seterusnya itu, button-button itu. Nah, kita ganti layoutnya menjadi relatif layout. Kemudian kita tambahkan background ya dengan BG, oke. Seperti ini. Oh, ini kita pakai scroll ya, sorry. Kita pakai scroll saja ya. Nah, biar kalau misalkan tombolnya banyak ya, nah kita bisa scroll layout ini. Nah, kemudian untuk ini dia ya. Jadi kalau di coding itu adik-adik bisa lihat, nanti saya bagikan materinya ya di link. Nah, saya ganti cuma di background, ini di layoutnya saya ganti scroll view biar bisa di scroll. Nah, kemudian kita pastikan ini, kopikan ini saja. Oke, kita taruh di angka studio. Sampai seperti ini ya. Nah, kalau tulisannya seperti ini tidak kelihatan, berarti dia punya tingginya ya, tinggi 30 dp, terlalu kecil. Kita bisa wrap konten ya. Jadi dia menyesuaikan dengan tulisan. Jadi kita bisa lihat langsung tulisannya jadi besar ya, atau tombolnya jadi besar. Nah, untuk button 2 juga kita lakukan seperti itu. Jadi wrap konten. Oke. Ini juga kita hapus. Wrap konten, kemudian button 4 kita ganti dengan wrap konten. Button 5, button 6, button 7, 8, kemudian button 9. Jadi kita ganti cuma yang di height-nya ya, atau tinggi tombolnya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan lebar tulisan atau tinggi tulisannya. Lebar juga demikian, kita kasih wrap konten juga. Ya, ini juga untuk 14 ya. Nah, jika buttonnya tidak terlalu kelihatan, kita bisa geser ya. Kita geser sedikit ke arah kiri biar tulisannya bisa kelihatan ya. Ini bisa nanti dirapikan saja. Ini ya cuman geser aja biar cepat saja ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya bisa adik-adik rapikan lah ya. Contoh seperti ini ya, sudah ada button pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke, di menu utama ini kita akan buat fungsi tombolnya. Jadi jika klik button pertemuan 1, maka dia akan membuka kelas pertemuan 1 ya, atau activity pertemuan 1 contoh. Nah, berarti caranya kita masukkan di menu utamanya ya. Kita masukkan, misalkan kita batasi 3 button saja dulu ya, sesuai dengan materi kita yang di sini ya. Mungkin misalkan kita punya 3 file HTML ini. Nah, berarti kita copy sampai di pertemuan 3 saja. Kemudian kita pastikan ke sini. Nah, kita importkan button, kita importkan view ya, tinggal alt enter saja. Intent juga ya. Nah, di sini kita lihat bahwa button pertemuan 1 ya, button identifikasinya pertemuan 1 ya, nama filenya lah ya, nama variabelnya pertemuan 1, dia sebuah button yang dibaca dari ID button. Nah, ID button ini yang ada di sini ya. Nah, ID button ya, yang jika diklik, oke, jika pertemuan 1 ini atau variabel pertemuan 1 ini kita klik, maka proses intentnya atau perpindahannya ke pertemuan underscore 1 ya. Dan juga untuk yang button 2 ya. Nah, untuk button 2 juga jika kita klik button 2 itu ID yang ini ya, ID ini button 2, oke, ID pertemuan 2.
Jika diklik, maka dia akan membuka kelas atau activity pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nah, berarti langkah selanjutnya kita buat activity baru namanya pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Kita buat dari pertemuan 1 dulu. Jadi klik kanan di package, new, kemudian kita pilih activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia pertemuan underscore 1 sesuai yang ada di sini ya. Pertemuan underscore 1. Dan kita klik finish. Jadi kita tunggu gradle-nya selesai, ini sudah beres ya. Nah, untuk layout pertemuan 1 ini kita ke bagian split saja. Kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Ini, dan kita tambahkan web view ya. Nah, kita turun, ada codingnya di bawah ya. Nah, tambahkan ini saja web view. Oke, kita pastikan ke sini. Oke, seperti ini ya. Jadi tampilan ketika kita klik button pertemuan 1, maka dia membuka tampilan pertemuan 1, yaitu bentuknya web view ya. Dia URL-nya dari mana? URL-nya dari yang ada di kelas. Jadi kita kopikan saja ya file yang ini, coding yang ini pada pertemuan 1 ini ya. Pertemuan 1 ini kita kopikan, kita pastekan ke bagian bawah. Kita importkan ya, importkan web view sini, importkan web view. Nah, nanti dia berdasarkan ID apa? ID WebKit. ID WebKit ini yang ada di sini, ID WebKit. Jadi alamat URL ini nanti diisi atau ditampilkan di ID WebView ini ya, atau ID WebKit ini. Nah, ini kita hapus, kita ganti load URL-nya dengan yang ada di online kita tadi ya, file yang online. Jadi pertemuan 1 ini kita klik saja, kita view ya, dan kita kopikan URL-nya yang di atas ini. Kopikan URL-nya dan kita pastikan ke sini ya. Kemudian kita buat lagi activity baru ya, namanya pertemuan underscore 2. Klik kanan di package, new, kemudian pilih activity, pilih empty activity. Kita namakan dia pertemuan underscore 2. Kemudian kita klik finish. Nah, untuk layout pertemuan 2 ini ya, sama saja dengan pertemuan 1. Jadi layoutnya kita pakai web view ya. Kita copy saja web view-nya, kita buka di pertemuan 2 untuk layoutnya. Ke bagian split, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Kemudian kita masukkan web view-nya di sini ya. Misalkan kelasnya juga kita gunakan yang ini ya. Kita kopikan saja coding yang ada di kelas pertemuan 1 ini, kita pindahkan ke pertemuan 2, kita pastekan ke sini. Nah, untuk URL-nya kita hapus ya. Kita hapus dan kita sesuaikan dengan URL yang ada di posting kita ya. Nah, jadi kita cetak ini, kita buka di pertemuan 2, klik kanan saja, kemudian klik view. Nah, kita kopikan format URL-nya ini. Kita pastekan ke sini ya. Kemudian kita buat lagi pertemuan 3 ya. Klik kanan di package, new, activity, pilih empty activity. Kita namakan pertemuan underscore 3. Kita klik finish. Oke, nah, untuk layoutnya kita ngambil saja ya, web view tetap. Untuk layout semuanya coding sama ya. Kita ke pertemuan 3, ke bagian split, kita ganti layoutnya menjadi relative layout, lalu kita pastikan coding web view di sini. Kemudian untuk pertemuan 3 kita ngambil saja dari pertemuan 2 coding web view-nya ya, dan kita pastikan di sini. Oke, lalu kita ganti alamat URL-nya. Alamat URL ini kita hapus, kita buka di posting kita ya. Klik kanan, kita view di file pertemuan 3 ini, kita kopikan URL-nya.
ini kita pastikan di bagian URL. Jadi untuk pertama ini kita cuma untuk latihan ini kita buat sampai 3 saja ya. 3. Untuk menu utama ini kita buat cuma untuk button 1, 2, dan 3 ya. Button seterusnya sampai 14 ini bisa adik-adik isi sendiri ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat icon ya dan akses internet, karena kita butuhkan file kita adalah file online, maka kita butuh akses internet. Nah, jadi di bagian Android Manifest ya, buka di folder Manifest, Android Manifest XML ini, kita buka, kita pilih users permission, kita namakan internet, kita pilih internet dan kita tutup ya. Jadi cuma tambahkan users permission, ini caranya gampang saja. Kita tinggal buka, users permission sudah ada, kita pilih internet dan kita tutup ya. Karena kita butuh akses internet gitu ya. Nah, kemudian untuk icon tadi kita sudah simpan di drawable ya. Icon ada, untuk mengganti icon ada di Android icon, ada Android Manifest juga ya, Android Manifest. Nah, kita ganti dengan drawable icon sesuai dengan file yang sudah kita kopikan di drawable ini, icon ya. Nah, kita lihat di sini dia main launchernya adalah main activity ya. Jadi pertama kali aplikasi ketika kita buka, maka dia akan membuka kelas atau activity main activity ya. Karena main launchernya adalah main activity. Kalau misalkan kita ganti dengan menu utama, maka menu utamanya yang menjadi main launcher. Tapi kita defaultkan karena tadi kita sudah atur atau kita buat main activity-nya sebagai display screen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal buat file apk-nya ya. Caranya build, kemudian build bundle, build apk. Kita tunggu proses Gradle-nya sampai selesai sehingga dia punya notifikasinya bahwa Gradle apk sukses. Si Gradle apk. Si Gradle ternyata oke, sudah ada notifikasi bahwa APK generate sukses ya, artinya membuat APK-nya sukses. Kita klik locate saja ya, locate untuk membuka file atau folder APK-nya. Ini dia secara default namanya app debug. Kita coba install ke emulator ya, sebenarnya bisa langsung install di smartphone saja. Jadi kita gunakan emulator saja dulu. Nah, app debug ini kita drag ke sini seperti ini ya. Kita lepaskan. Kita tunggu proses installnya nanti di sini. Oke, ini dia sementara diinstal. Oke, berhasil install ya. Sudah berhasil install, kita coba jalankan. Ini dia ya, splash screen kita. Nah, ini adalah menu utama ya. Nah, kalau kita klik button 4, 5, dan 6 ya, ini belum ada yang tampil karena kita belum buatkan. Nah, misalkan kalau kita klik pertemuan 1 yang sudah kita buat, maka dia akan secara langsung memanggil file pertemuan 1 yang ada di hosting ya. Dia loading dulu untuk filenya. Nah, ini dia ya. Ini pertemuan 1 ini sudah online. Oke. Ini sudah online ya. Nah, ini kemudian kalau kita panggil atau kita membuka pertemuan 2, maka dia memanggil yang online juga ya, karena dia manggil URL-nya. Nah, itu dia. Nah, tadi kita sudah panggil pertemuan 1,
Ya, kita coba button pertemuan 2. Dia akan tampil untuk materi pertemuan 2 yang sudah online ya. Jadi dia akan manggil pertemuan 2 yang ini ya, file ini sesuai dengan alamat URL yang kita masukkan ya. Nah, ini pertemuan 3 juga demikian. Media ya, jadi sudah online ini filenya, sudah berhasil kita online kan, dan kita buat ini dengan Android Studio ya. Jadi ini cara membuat modul perkuliahan online dengan Android Studio. Nah, cara buat coding yang project yang sama ya, modul perkuliahan online ini dengan menggunakan Kodular. Ketika laptop kita tidak kuat untuk menjalankan Android Studio ya, dan kita juga pengen tanpa coding ya, memang Kodular ini tanpa coding, minim coding sekali, paling cuma logika berpikir ya. Nah, ini kita masuk dulu di browser ya, kemudian kita ketik Kodular saja, nanti muncul Kodular IO. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik create apps ya, create apps seperti ini. Nanti kita diarahkan untuk melakukan login ya, sama dengan tampilan seperti ini, sama dengan yang tadi triple null web host ya. Nah, kita boleh ngisi username atau email di sini, password di sini ya. Nah, atau kita create create akun ya. Nah, tapi saran saya kita gunakan saja atau sign in menggunakan Google ya, akun Google. Jadi kita gunakan yang ini ya, klik yang G ini ya. Nah, kemudian kita bisa pilih akun Google yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi dengan Kodular ya. Contoh kita pilih yang akun yang sama ya, yang tadi kita gunakan untuk triple null web host tadi. Kita klik SI Mobile ini. Oke, kita klik authorize saja ya. Oke, ini kita accept saja. Nah, kita let's go ya. Nah, tampil seperti ini nantinya ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil login ke Kodular dengan ini akun kita ini ya. Wallet akun ada di sini ya. ITB SI Mobile 2019@gmail.com ya, kita gunakan akun itu. Nah, untuk buat project dengan Kodular ini kita pilih atau klik create project. Kita namakan project kita misalkan modul online SI ya. Contoh, nama project di sini tidak boleh spasi ya, tidak boleh spasi. Nah, kita boleh underscore dan sebagainya ya, tapi kita tidak boleh spasi. Kita misalkan nama saja ini. Nanti kalau kita misalkan mau buat nama nanti aplikasinya ada spasi di sini, nah itu nanti kita pengaturannya nanti ada di setting ya, nanti kita buat. Nah, kita misalkan namakan project kita adalah modul online SI, kita klik next. Kita biarkan default saja ya seperti ini. Jadi temanya boleh kita pilih ya, banyak light atau dark ya. Jadi temanya terang atau gelap dan sebagainya. Kita pilih default saja ya. Minimum SDK sama dengan Android Studio tadi ya. Kalau di Android Studio minimalnya kan 5 ya. Nah, kalau di Kodular minimum SDK-nya secara default 4. Nah, kita bisa pilih ya, terserah. Package name-nya juga boleh kita masukkan, tapi kita bisa defaultkan saja. Nanti Kodular yang akan mengatur package name tadi seperti yang ada di Android Studio yang ini ya, .com.ini ya. Itu adalah package. Nah, kita biarkan default saja. Untuk pengaturan ini kita biarkan default dan kita klik finish. Ini project kita ya, modul online SI. Nah, ini aja kita close saja. Oke. Nah, secara default dia tampil seperti ini. Ini adalah screen 1 ya. Screen 1 ini nama screen. Oke, kalau kita mau menambahkan, kalau di Android Studio kita tambahkan activity ya kan. Nah, kalau di Kodular kita tambahkan namanya add screen ya. Nah, ini ada komponen-komponen penting ya dalam Kodular, yaitu yang pertama palette. Nah, ini dia ada
Secara umum ada user interface ya, ada button dan sebagainya ini. Layoutnya ada general ya. Ini bisa adik-adik coba ya. Untuk media juga ya, ada berbagai macam media ini, audio ya, kamera, player dan seterusnya, text to speech ya. Nah, drawing ini adalah palette ya yang bisa kita drag drop seperti Android Studio ya. Kemudian ini bisa tampilan aplikasi kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita coba untuk tipe HP yang mana kira-kira gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah all component. Jadi apa yang kita masukkan di layout sini ya, di layout sini di viewer ya, di viewer. Nah, ini akan tampil di sini. Misalkan kalau kita masukkan button contoh, nah maka all komponennya adalah button 1. Ini ID-nya adalah button 1 ya. Screen 1 ini adalah nama screen ya. Nah, contoh saja. Ini bisa delete, kita delete saja dulu ya. Oke, kemudian ini designer untuk melihat tampilan, sedangkan block adalah untuk mengatur atau posisi seperti coding Java ya, tapi tidak ada codingan di sini, kita logika saja ya. Nah, lalu yang paling penting adalah properties ya. Nah, ini untuk mengatur segala tampilannya ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita akan buat screen 1 ini menjadi splash screen ya, seperti yang tadi ada di Android Studio ya. Pada main activity itu. Nah, kalau di sini namanya screen 1. Nah, untuk membuat screen 1 menjadi sebuah split screen, berarti kita harus tambahkan sebuah clock ya. Nah, ini kita tinggal klik di sini ya. Kita tambahkan sebuah clock. Nah, ini tinggal kita drag ke sini. Oke, clock sudah masuk. Nah, secara default clock ini akan timer intervalnya adalah 1 detik secara default ya. Nah, ini bisa kita ubah, ada ubah untuk berapa detik sih maunya tampilan layar ini muncul ya, seperti itu. Oke, kita biarkan seperti ini saja. Nah, kita atur screen-nya sekarang ya. Kita pilih di screen. Oke, all komponennya pilih screen, masih di designer ya. Nah, ini kita bisa pilih gambar. Tadi kan kita gunakan gambar. Di sini masih kosong ya, tidak ada. Nah, maka kita harus upload gambar. Kita pilih upload file. Kita pilih upload asset. Oke, lalu kita pilih gambar mana yang kita mau upload ya. Contoh saya taruh di variable ya. Nah, kita bisa pilih splash ya, kita pilih splash, kita open, kita tunggu uploadingnya, oke, sampai dia muncul di sini seperti ini. Kita close saja, kemudian kita pilih gambar yang tadi ya, background image ini kita pilih splash, itu muncul seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul nih. Kemudian kita mau letakkan dia di mana ya? Kita misalkan letakkan di tengah, vertikalnya juga di tengah. Nah ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau hilangkan option menu yang 3 ini, screen ini kita hilangkan ya, berarti kita cuma centang saja di show. Nah, ini hilang ya, show status barnya hilang, kemudian title visible-nya kita hilangkan sehingga layarnya full seperti ini ya. Nah, kalau kita mau menambahkan sebuah progress bar seperti tadi, kita tinggal ketik saja di palette progress bar ya, misalkan linear atau circle, terserah kita mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih linear ya, contoh nanti di berada tengah-tengah seperti ini ya, progress bar. Nah, kita biarkan seperti ini. Kalau mau ganti warna tinggal kita pilih progress color, bisa kita pilih orange ya, nanti progress barnya warna orange. Untuk clock misalkan kita kasih 2 detik lah ya, biar agak lama. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian coding ya, atau di bagian bloknya ini ya, di blok. Nah, di blok ini artinya pertama kali kita akan buat sebuah analyze terhadap screen 1 ya. Nah, di blok ada beberapa bagian penting. Yang pertama ini adalah viewer untuk lihat codingnya atau lihat susunan coding lah ya, susunan logika berpikir kita di sini. Dan ada blok ya, item-itemnya. Nah, sesuai dengan yang ada di screen 1 ya, kita punya adalah clock dan screen serta linear progress bar ya. Nah, kita ke screen 1 dulu, pilih screen 1. Nah, ini kita pilih analyze. Jadi ketika screen 1 di tampil ya, maka clock, kita pilih clock,
itu adalah set timer enable. Ini kita pasangkan di sini. Tinggal masuk, drag sampai bunyi ya. Kalau misalkan adik-adik gunakan laptop sendiri, pasti pada saat dia terpasang maka bunyi gitu ya. Nah, ketika screen 1 tampil, maka waktu clock 1 ini yang mana? Clock 1 ini adalah pada saat didesain ini ID-nya adalah clock 1. Nah, jadi ketika tampilan screen 1 tampil ya, maka clock 1 adalah logikanya dia true. Dia mulai muncul ya. Timernya mulai dihitung lah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita pilih when clock timer. Nah, kita tarik klik kanan di sini ya, klik kanan di set. Kita klik pilih duplikat saja, lalu kita masukkan. Nah, jadi pada saat screen 1 tampil, timernya jalan, gitu ya. Nah, ketika timernya kita ubah jadi false, oke, ketika waktunya selesai, maka kita pilih control, ya, kita pilih open another screen. Nah, kita pilih open another screen, kita pasangkan di sini. Jadi ketika waktunya selesai atau stop, ya, maka dia membuka screen lain, screen baru ya, screen lain dengan nama apa, gitu ya. Contoh, kita tambahkan sebuah screen baru namanya menu utama. Nah, kita ganti di sini, kita ganti menu utama, contoh ya. Jadi kita tambah screen baru dengan nama menu utama, create. Oke. Seperti ini, kita balik lagi dulu ke screen 1 ya. Nah, maka dia akan membuka di menu underscore utama. Jadi kita ketika waktunya selesai, oke, maka dia membuka screen baru. Kita pilih teks ya. Namanya ini kita pilih yang kosong di atas ini, kita drag pasangkan ke sini. Namanya adalah menu utama. Kita ketik saja di sini. Menu underscore utama. Huruf besar kecil semua harus sama ya. Jadi ketika screen 1 pertama kali tampil, maka clock mulai hitung ya. Waktunya mulai hitung. Nah, ketika clocknya berhenti, maka dia membuka screen lain dengan nama menu utama. Seperti itu ya. Nah, berarti proses untuk screen 1 ini sudah beres ya. Nah, sekarang kita akan desain di menu utama. Oke, seperti ini ya. Menu utama kita pilih designer. Nah, kita awalnya bagus adalah kita atur layoutnya ya. Nah, layout kita pilih general. Misalkan kita masukkan tabel ya, bentuk tabel saja ya, lebih bagus. Kita drag ke sini, oke. Nah, ini bisa kita atur misalkan kolomnya 4, barisnya 7, contoh ya. Karena kita akan sesuaikan dengan yang tadi yang di sini. Oke, dan di sini adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita kenapa tambah 4, biar jaraknya antara pertemuan 1 dan 8 ini agak jauh sedikit ya, agak berjarak. Nah, kemudian ada 7 ini yang ke bawah ya. Jadi row-nya 7, oke. Kolomnya kita buat 4 ya. Nah, ini bisa kita atur untuk posisinya nanti di sebelah mana, seperti itu ya. Oke, bisa kita buat seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan button ya. Kita ke user interface, kita pilih button. Nah, kita drag. Ini ada kolom-kolom di sini ya, ada 4 tadi kita buat ya. Ada 4 kolom. Oke, kita bisa lihat di situ. Nah, kita letakkan button pertama ini di sini. Text button 1 ya. Nah, ini kita misalkan size-nya kita pilih 16. Warnanya kita biarkan saja dulu. Warna buttonnya bisa kita setnya warna orange contoh ya. Ini kemudian tingginya kita kasih otomatis saja, jadi ukurannya 16. Kemudian shape-nya bisa kita rounded ya, artinya nanti dia agak bulat gitu ya, agak bulat. Nah, kemudian kita pilih rounded ya. Nah, kemudian untuk teksnya misalkan kita kasih pertemuan 1. Oke, seperti ini button pertemuan 1. Nah, ini bisa kita atur menu utama seperti
pilih center aja ya supaya dia ada di sini. Nah, kita sekarang ganti background ya. Kalau ganti background ini kita klik di menu utamanya, kita upload file lagi ya, karena kita bukan pakai flash. Kita upload aset, kita gunakan BG ya. Oke, kita tunggu uploadingnya, kita close. Sekali lagi di background image-nya kita turun, kita pilih yang file BG. Nah, seperti ini ya. Contoh kita punya seperti ini. Nah, untuk mengubah tulisannya ya, kita bisa ganti di sini font type ya untuk pertemuan satu, misalkan tulisan apa saja ya, misalkan kayak kita defaultkan saja ya, contoh. Nah, kemudian kita tambahkan lagi button pertemuan 2. Kita tinggal klik button, drag ya, kita lihat di posisinya. Oke, misalkan di bawah pertemuan satu, klik. Nah, kita ukurannya bisa kita ganti 16, backgroundnya kita kasih orange ya, contoh. Kemudian shape-nya kita kasih rounded, dan teksnya kita ganti pertemuan 2. Nah, kemudian kita tambah lagi button di bawah sini ya. Nah, ini kita ubah ukurannya misalkan 16. Ini untuk background buttonnya setnya orange. Kemudian kita pilih shape-nya adalah rounded. Teksnya ini pertemuan 3. Kita tambah lagi button. Oke, drag seperti ini. Kita ganti di sini pertemuan 4. Kemudian shape-nya kita kasih rounded. Ukurannya kita ganti 16. Kemudian background-nya orange, contoh ya. Nah, pertemuan 5 juga kita demikian, kita drag seperti ini. Oke, kita ganti teksnya pertemuan 5. Oke, kemudian shape-nya kita kasih rounded supaya agak vertikal, ada agak lingkaran ya, dia tidak tajam. Ukurannya 16. Backgroundnya kita kasih orange, contoh ya. Kita tambah lagi button 6. Kita ganti pertemuan 6. Ini shape-nya kita kasih rounded, ukurannya 16. Ini orange 7 ya, kita tambah 8 saja ya. Nah, ini pertemuan 7. Kemudian shape-nya kita kasih rounded, ukurannya 16, warnanya adalah orange ya. Kita tambah 1 saja, button 8 misalkan kita naruh di yang 4 ya, supaya ada jarak. Kalau 3 mungkin terlalu dekat, kita ke 4 lah contoh ya. Nah, ini pertemuan 8, shape-nya adalah rounded, ukurannya 16. Kemudian set backgroundnya ya, tambah 1 contoh, tambah 1 lagi. Ini pertemuan 9. Kemudian shape-nya kita kasih rounded, ini 16, dan backgroundnya orange ya. Misalkan kita sampai button ini aja dulu ya, nanti selebihnya bisa teman-teman tambahkan. Oke, nah sekarang kita akan ke bagian blok ya. Jadi nanti ketika kita klik button pertemuan 1, maka dia membuka file pertemuan 1 atau screen pertemuan 1 ya. Nah, jadi kita tambahkan saja dulu add screen, kemudian pertemuan 1 contoh ya. Kita create. Oke. Nah, kita pindah ke menu utama dulu. Oke. Ke bagian blok supaya kita bikin fungsi coding tadi ya. Nah, kita pilih button 1 ya. Pada blok ini kita pilih button 1. When button 1 klik, oke, do, lalu kita pilih saja open another screen ya. Dengan screen name-nya adalah pertemuan 1. Berarti kita pakai ke teks, kita naik ke atas. Nah, kita drag yang ini, kita namakan dia pertemuan 1. Jadi kita nama screen-nya sesuai dengan yang kita tambahkan di sini, pertemuan 1 ya. Jadi maksudnya adalah ketika button 1 ini yang ID pertemuan 1 ya, diklik maka dia membuka
pertemuan 1. Nah, kalau misalkan pertemuan 2 tinggal kita copy saja ya, klik kanan di ini baris coding ini, duplikat, kita drag ke bawah, kita tinggal pilih yang ini button 2, maka misalkan another screen pertemuan 2. Nanti kita tambahkan lagi screen pertemuan 2 ya. Nah, kita tambahkan misalkan pertemuan 2, kita create ya. Oke, kemudian kita masih menu utama lagi. Misalkan kita tambah sampai 3 ya, tinggal klik kanan di ini ya, coding kuning ini, duplikat, kita drag ke bawah ya. Jika button 3 diklik, maka dia membuka another screen atau membuka screen lain dengan nama pertemuan 3. Jadi kita tambahkan screen lagi, add screen, kita tambahkan dia pertemuan 3. Kita create ya. Beres ya. Nah, di menu utama ini, oke, di menu utama sekali lagi kita bisa hilangkan tulisan-tulisan di atas ini ya, biar dia full layar saja. Dan dengan cara yang sama kita pilih yang menu utama dulu ya. Di screen menu utama ini kita option menunya kita uncentang, set visible sama show status bar ya, status bar. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk ini sudah beres nih ya. Jadi kalau klik pertemuan 1, dia akan button pertemuan 1 dia tampilan layar ini ya. Nah, layar ini masih putih. Oke, kita hilangkan saja ini. Nah, kita akan tambahkan sebuah web view di sini ya. Jadi di palette ini kita tinggal klik web. Nah, ini web view, kita drag ke sini. Ukurannya misalkan kita width-nya full ya, fill parent, dan height-nya juga fill parent. Oke, zoom-nya kita aktifkan. Oke, misalkan zoom-nya 100% bisa tampil ya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian blok untuk URL-nya yang mana ya. Jadi tadi di menu utama ketika klik menu button pertemuan 1, maka dia tampil layout ini ya kan. Nah, sekarang layout ini menuju ke URL mana? Nah, itu kita atur di bagian blok. Nah, blok ini kita klik di pertemuan 1. When pertemuan 1 analyze, oke, maka web view ini akan call go to another screen. Seperti ini ya. Jadi ketika pertemuan 1 di jalan, maka web viewer 1. Kenapa web viewer 1? Sekali lagi karena ID-nya adalah web viewer 1 di sini ya. Maka web viewer 1 akan menuju ke URL mana, kita pakai teks saja. Ya. Nah, ini kita tarik ke situ ya. Nah, URL-nya kita kopikan yang dari online tadi. Misalkan yang pertemuan 1 yang ini, tinggal kita copy ya, kita copy alamat URL ini dan kita pastikan ke kodular di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita pindah ke pertemuan 2. Kita klik lagi. Kita buat desain lagi. Kita hapus yang show ini ya. Supaya dia full. Kemudian web view-nya kita drag. Nah, kita fill parent semua untuk tinggi dan lebarnya. Kita ke bagian blok. Kita pilih pertemuan 2. Ya, klik saja, nanti kita pilih when pertemuan 2 analyze, maka web viewer ini go to URL, taruh di situ, kemudian teksnya kita masukkan dari atas ya, dari sini kita kosong. Nah, kita kopikan URL-nya dari sini, copy, kita pastikan ke sini. Nah, demikian juga di pertemuan 3. Desain kita hilangkan dulu ya, untuk show-nya ini. Oke, supaya kosong. Kita drag web viewer, kita buat dia full layar ya, fill parent semua. Bloknya kita pilih pertemuan 3. When pertemuan 3 analyze, maka web viewer 1 go to URL,
kita pilih teks, kita naik ke atas, kita pilih yang ini, pasangkan, kemudian kita ke alamat URL online kita ya, kita copy dan kita pastikan ke sini. Oke, nah ini sudah beres ini ya. Jadi misalkan kita buat cuman untuk 3 ya, nanti yang lain sama saja ketika kita sudah upload filenya ya. Nah, untuk mengganti icon ya, kita pilih di sini di setting, oke. Kita masuk di setting saja, klik di sini, oke. Kemudian nama aplikasi kita misalkan seperti yang ada di sini ya, misalkan modul online ini ya. Misalkan kita ganti modul huruf besar semua ya, modul SI contoh. Nah, ikonnya kita upload di sini ya. Kita pilih upload file, kita pilih upload aset juga. Kita pilih icon, kita masukkan, open. Kita tunggu prosesnya muncul seperti ini, sudah berarti sudah berhasil upload. Nah, kita pilih lagi noun-nya ini kita ganti ke icon. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, sehingga ikonnya sudah berubah tuh. Jadi untuk mengganti icon dan nama aplikasi bisa di bagian sini ya, setting. Untuk package, buat misalkan ketika kita mau mengubah package ya, di publishing pada bagian package name ya, tapi biasanya defaultkan saja lah ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan coba jalankan dia ya, tampil untuk di Android seperti apa. Nah, ini bisa kita lakukan tes sebenarnya. Kalau kita pakai kabel USB di smartphone langsung sambung ya, bisa, lalu kita connect to companion ya. Tapi karena kita akan mencoba untuk ke Nox Player ini, maka kita klik export. Kita klik export, kemudian pilih Android app. Nah, kita tunggu proses Gradle nih. Contoh untuk Gradle app ini lebih cepat daripada kita Gradle untuk Android Studio ya. Nah, ini sementara Gradle untuk build APK. Oke, nanti dia muncul QR code ya. Nah, ini QR code. Kalau misalkan ada yang mau langsung install di smartphone, bisa langsung arahkan smartphone ke QR code ini. Ya, tinggal QR code ini di scan ya pakai smartphone, kemudian nanti download APK-nya ya. Nanti diarahkan ke browser, kemudian download APK lalu install di smartphone langsung, apakah tampilan ini sama atau tidak ya. Nah, karena kalau kita mau mencoba di Nox Player, maka kita klik download APK. Kita klik saja download APK. Ini sementara download ya APK-nya. Nah, ini kita buka saja dokumen folder. Ini dia biasanya saya taruh di bawah ini ya, modul online ini. Nah, kita akan install ke Nox Player. Kita tinggal drag ke situ, lalu lepaskan saja. Kita tunggu proses install nanti di sini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi adik-adik bisa juga scan langsung di smartphone untuk QR code ini, langsung bisa coba di smartphone-nya ya. Seperti itu. Oke, sudah berhasil install. Kita coba jalankan. Nah, ini dia ya, splash screen muncul dulu. Oke. Tidak ada yang di atas ya, tidak ada, semua sudah hapus. Oke. Itu nah ini pertemuan 1 2 3 dan seterusnya ini. Oke. Sudah beres. Kalau kita klik 8 4 belum ada ya. Nah, kalau kita klik pertemuan 1, maka dia akan membuka, ini sudah online ya, jadi dia langsung ngambil file online-nya. Nah, ini dia ya. Dia langsung online nih. Nah, tadi di Kodular kita hidupkan untuk centang untuk zoom ya, sehingga kita bisa zoomkan filenya ya. Seperti ini. Jadi kalau agak kecil kita bisa besarkan ya. Ini sudah langsung otomatis ada di Kodular ketika kita centang di bagian sini ya. Di Kodular sini ada di bagian temuan 1 tadi ya. Nah, ini kita zoomnya kita hidupkan semua sehingga tampillah ketika kita klik maka dia zoomnya muncul ya. Ini pertemuan 1, kita klik pertemuan 2 misalkan. Nah, muncul lagi materi pertemuan 2 ya.
Ini karena online jadi dia agak loading ya. Nah, ini kita bisa besarkan ketika tulisannya agak kecil ya, seperti ini. Nah, kalau pertemuan 3 kita tinggal klik pertemuan 3 dan tampil full juga ya. Kenapa full? Karena tadi kita hilangkan semua visible untuk nama apa namanya, ocean menu dan sebagainya itu ya. Status bar kita hapus sehingga dia full, benar-benar full di layar smartphone seperti itu. Itu cara membuat modul perkuliahan dengan menggunakan kodular ya. Kalau ini agak rapat, ini sebenarnya bisa adik-adik modifikasi, misalkan tambahkan di sini ya, tambahkan misalkan sebuah label ya, contoh label teks tapi tulisannya putih misalkan ya, seperti itu. Jadi bisa tambahkan label di kotak ini ya, kemudian teksnya kita hilang, misalkan teks tapi warnanya misalkan backgroundnya non gitu ya, non, kemudian masih di label ya, label. Nah, kemudian text colornya ada di bawah. Oke, tinggal drag ke bawah sini. Nah, text colornya misalkan kita kasih non juga ya. Nah, maka dia tidak muncul tulisan tapi jaraknya akan ada ya. Jarak, sehingga nanti di aplikasi ada jarak antar button ini tercipta seperti itu. Itu cara membuat modul perkuliahan online dengan modular.